Tepat aja sih, itu adalah salah satu cara untuk mengakhiri hubungan ya. Nah Ya, ini masalahnya nih ya, ada sebuah kontradiksi gitu loh. Gue juga orangnya tuh gak enakan juga, tapi gue juga gampang ilfeel. Jadi udah gue kadang memanfaatkan momen-momen berantem gue itu untuk gue tiba-tiba pergi. Lebih pahit dia tahu dari temennya dibanding dari lo. Makanya kalau gue tipikalnya ya udah gue ngomong langsung depan lo, dibanding dia taunya dari orang lain. Hai, gue Gaby Bunga Saputra, biasa dipanggil Gaby. Gue umur 24 tahun ini. Gue biasa mengghosting. Halo, nama gue Ekel, gue 25 tahun, pernah di-ghosting dan nge-ghosting. Gue Bimo, 24 tahun, pernah dua-duanya tapi lebih sering mengghosting. Gue Afi, gue 24 juga. Gue pernah dua-duanya tapi lebih sering di ghosting, kebalikan dia. Ghosting ya? Menurut lo gimana, Bim? Langsung dilempar gue gini. Gue suka melempar Ghosting orangnya. itu artinya ya menghilang tanpa kabar, cut komunikasi tanpa kejelasan apa-apa gitu. Jadi kayak ya udah aja. Padahal sebelumnya lo komunikasi mungkin intens gitu ya. Ya TLDR, ngilang gitu. Secara singkat. Keadaan dimana seseorang meninggalkan seseorang atau mengabaikan seseorang tanpa ada penjelasan terlebih dahulu. Itu dari berbagai macam hubungan ya, mulai dari hubungan pertemanan ataupun percintaan gitu. Antara dua sih, lebih ke dia maksain karena kasihan atau emang sebenarnya nggak cocok tapi ya udah tanpa alasan gitu. Itu ghosting. Dua kali di ghosting. Dikit tuh. Nggak, mau satu doang yang di ghosting, Sakit kalau ya? elonya pengennya sama dia ya gila. Iya benar sih. Berapa kali ya? Lo yang lebih sering nih. Cuman tuh waktu zaman-zaman kuliah, yang paling bikin sakit hati sih mungkin 4-5 kali ya. Oh, kalau yang gue banyak. di ghostingnya. Oke. Tapi yang gue nge-ghosting orang juga lumayan banyak. Dong kan Jadi berarti lo lebih banyak mengghosting dong daripada di Jadi gue ghosting. bingung, Iya. lo gimana Bim? Gue nggak tahu ya, nggak terhitung, tapi yang memorable sih mungkin 3 kali di ghosting gitu. Gue takut banget soalnya kalau misalnya orang-orang yang gue ghosting nonton, gue kayak takut. Dua juga ghostingnya. Kalau gue sejujur-jujurnya ya, countless, bener banget jujur kayak gue bakal lo cakep kalau lo enggak, tapi nanti gue akan kasih fun fact-nya ya. Anyway, gue dulu waktu kuliah ya, ini disclaimer, saya sudah tobat, jadi ya ini disclaimer aja sebelum orang-orang ngejudge gue. Zaman dulu gue biasanya ngeghosting kalau misalnya orangnya udah naksir sama gue. Gue nggak suka banget kayak kalau misalnya kita lagi ya udah nih have fun aja biasa gitu, kayak ya udah kita going on dates or kayak ya pokoknya ya biasa aja casual, tiba-tiba orangnya udah yang kayak naksir, udah yang kayak pengen one step forward, padahal gue masih ya udah. Mulai ilfeel gitu karena gue jadi nggak suka karena dia suka sama gue, entah kenapa, for some reason itu. nggak harus lo yang berusaha berarti gitu. Iya, gue kayak lebih suka kayak lu hard to reach lah. Suka tantangan berarti anaknya. Iya, lu gimana? Gue berapa kali mengghosting sih gue nggak inget ya, tapi sampai poin mana gue mengghosting orang itu juga tergantung. Ada yang maksudnya kayak yang tadi dibilang liar sampai oh gue udah coba terus habis itu gue ghosting, ada. Tapi ada juga yang kayak cuma ngomong apa date makan aja terus habis itu gue udah nggak klop. Kalau memang gue udah nggak klop gitu ya udah gue ghosting aja gitu, atau udah mulai nggak nyambung atau udah mulai bosen. Jadi masalahnya bukan di udah sampai sejauh mana gitu, tapi vibe-nya itu masih masuk nggak sih. Kalau udah enggak ya udah sih gue males. Lu gitu. vibe check gitu ya? Jadi biasanya gue ghosting tuh karena gue ilfeel. Nah,
akhirnya sebulan itu Coba akhirnya. contoh yang bikin lo ilfeel tuh sama cowok apa? Aduh, demi apa sih harus dikasih tahu? Gak apa-apa. Yang paling membekas banget dan selalu diejek-ejekin sama temen gue. Jadi ada nih satu cowok datang ke rumah gue di dalam kayak hari ini terus lusanya dia datang lagi gitu ya. Dia pakai celana yang sama. Kayak aduh gue nggak bisa banget, mohon maaf gitu. Kayak menurut gue tipe gue tuh kayak menurut gue dress well itu satu hal yang penting gitu untuk kriteria gue. Jadi gue ngeliat tuh orang pakai celana yang sama datang ke rumah gue kayak aduh enggak deh, udah habis itu gue ghosting. Lu pernah liat gue pakai baju ini nggak sih, sama nggak ya? Enggak. Aman. Oke, ada kesempatan berarti. Gitu. Kayak tiba-tiba nggak tahu ya. Ada yang beberapa tiba-tiba gue pergi aja gitu karena gue udah ilfeel. Tapi ada juga kayak gue memanfaatkan momen-momen gue berantem nih karena mood gue dijelekan di situ, udah kayak nggak suka sama nih orang, jadi kayak gue agak gampang untuk terpancing emosi-emosi gue karena gue nggak suka sama nih orang. Jadi udah gue kadang memanfaatkan momen-momen berantem gue itu untuk gue tiba-tiba pergi gitu. Mungkin gue terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa gitu, terlalu ngegas orangnya. Kejar target, Bu. Ada yang kayak gitu kayaknya, terus habis itu mungkin dia ilfeel sama gue, terus habis itu ya di ghosting. Atau ya kayak apa ya, gue ngebosenin nggak nyambung aja mungkin seleranya, musiknya, filmnya, apanya, terus habis itu kayak jadi obrolannya basi gitu. Ya akhirnya secara alami itu di ghosting gitu. Kayak tunggu-tungguan aja siapa yang duluan ngeghosting kalau udah basi kan. Iya sih, I guess. Kalau gue kayak zaman dulu gue lebih jelek dari sekarang deh. Jadi kayak orangnya kayak aduh nih orang jelek banget, jadi bye-bye aja dah. Cuman kalau misalnya gue perhatiin sih kayaknya ya the same reason why I ghosted people sih. Ya either udah ada yang ketidakcocokan, udah bosan, udah basi, atau dia tuh sama kayak gue, tipe-tipe yang nggak suka kalau misalnya orangnya naksir duluan gitu. Kayak gitu sih. Soalnya gue pernah ada masa area di mana gue udah ngebet banget. Kayak lu tadi kayak, oh my god ini dream guy, kayak I want him gitu. Terus kayaknya cowoknya nyadar dan kayaknya ini tusun deh. Terus ya udah deh, dia bye-byein gue, sialan. Yang kalau menurut pengalaman gue sih, kenapa waktu itu gue ghosting, gue pernah deket sama cewek, tapi belum pernah ketemu konteksnya. Terus tiba-tiba dia minta kejelasan mau dibawa kemana arahnya. Di situ gue kayak udah kejauhan dia mikirnya, karena gimana lo bisa punya apa ya tujuan sama orang, sedangkan lo belum pernah ketemu, gitu loh. Oke, berarti dia ketinggian aja ya, high expectation gitu ya. High expectation itu tuh kalau gue nge-treat dia baik. Sebaik-baik mungkin, Iya. oke. Sedangkan guanya biasa aja. Hmm. Habis itu langsung kayak, enggak deh. Oh. Gimana nih, Mim? Gimana nih? Perilaku yang tepat menurut gue tepat aja sih. Itu adalah salah satu cara untuk mengakhiri hubungan ya. Maksudnya dengan cara apapun lo mengakhiri hubungan, pasti lawan pasangan lo itu bakalan sedih gitu. Jadi ghosting sedihnya berbeda aja gitu dibandingkan diberi penjelasan. Bahkan kadang kalau misalnya lo nggak ghosting dan lo kasih penjelasan, itu bisa bikin lebih sakit lagi gitu. In a way gue sebenarnya setuju sama Bimo, kayak karena kadang-kadang alasan pengen ngeghostingnya tuh lebih sakit daripada kejadian ngeghostingnya. Kayak masa gue bilang kayak gue nggak suka karena ini sebelumnya punten banget ya. Kalau misalnya nonton punten banget nih, sumpah katanya bau. Itu penting loh tapi. Iya penting, cuma maksudnya gue nggak enak juga gitu. Nah iya, ini masalahnya nih ya, ada sebuah kontradiksi gitu loh. Gue juga orangnya tuh gak enakan juga, tapi gue juga gampang ilfeel. Jadi kayak itu kan sebenarnya bukan suatu sifat yang bagus kalau digabung kan. Iya. Makanya gue kayak aduh kayak bau gitu, aduh kayak maksudnya kurang nyaman gue nya, tapi gue nggak bisa ngomong karena gue takut melukai hati dia. Jadi gue cabut yang ujung-ujungnya juga melukai ya. Kayak agak bodoh gitu. Jadi gue tuh anaknya sebenarnya nggak enakan untuk ngomong sama orang. Jadi gue dari kecil tuh terbiasa untuk jalan pintas gue untuk nggak enak sama orang itu. Jadi mendingan gue kayak diem aja atau kayak pergi aja gitu loh. Jadi gue kebiasaan nggak enak gitu loh sama orang. Jalan pintas yang terbaik untuk gue ambil adalah ya udah gue tiba-tiba pergi aja gitu. Setuju tidak? Tidak. Oh tidak. Maaf, kenapa Tidak. tuh?
Kalau gue lebih prefer ke ya udah gue ngomong aja, maksudnya daripada gue tiba-tiba ngilang dianya kelabakan kan bingung, nggak tahu salahnya apa segala macam. Kalau gue mending ngomong, maksudnya apa ya, mau dia sakit hati atau enggak, seenggaknya dia tahu maksud gue tuh gue pergi karena ini, jadi gue jelasin. Jadi kedepannya dia bisa ngerubah itu. Dia memperbaiki diri Iya. ya. Kalau gue mikirnya ya, yaudah deh nggak apa-apa deh lo jadi apa adanya aja, gue nggak perlu merubah lo. Karena itu hal yang sebenarnya buat orang menurut gue hal-hal yang gue ilfilin, hal yang kurang penting gitu. Jadi kayak ya udahlah biarin lo mendapatkan orang yang bisa nerima lo apa adanya aja, jangan sama gue. Nah kalau gue tipikalnya mending gue ngomong. Kayak misalnya, ya contoh lah ya, rambut lo kayak bagusan pendek nih. Padahal lo sukanya rambutnya panjang. Tapi menurut gue, lo lebih bagus kalau rambutnya pendek. Oke. Kayaknya lo pensil alisnya warnanya nggak matching deh sama rambut gitu, lo gitu. Karena gue nggak mau ibaratnya menurut lo nyamannya lo kayak gitu, tapi dilihat orangnya jelek, mending gue ngomong kayak gitu. Lo nya nggak nyaman sama penampilan lo, out of the box, tapi orang ngeliat lo nya enak. Oke. Tapi kalau kayak masalah yang gue celana sama ini, kayak pasti banyak banget cowok-cowok yang kayak marah sama gue. Gap ya kali, emang cowok kan biasanya pakai celana ya itu 2 aja. kali atau itu aja gitu loh. Mending celananya yang nggak ganti apa kolornya yang nggak ganti? Ya mohon maaf kan kolornya gue nggak lihat, ya udah mendingan celana aja yang Oh, ganti. iya. Betul tidak? Menurut gue sih itu right way sih, itu kayak netral, jadi menurut gue nggak akan semenyakitin itu sih. Sebenarnya dulu awalnya mungkin waktu gue belum dewasa, gue lebih sering di ghosting gitu kan ya, kayak gue masih mencari jati diri dan segala macam. Tapi lama-lama pengalaman itu mengajarkan gue bahwa oke, this is part of life gitu. Ya udah, gue juga bisa melakukan itu dan normal-normal aja gitu, nggak usah orang terlalu overthinking. Jadi menurut lo kan ghosting itu salah? Sebenarnya nggak salah. Lo boleh nge-ghosting tapi kasih tahu alasannya. Oh, kasih tau alasannya nggak ghosting dong? Iya. itu Enggak dong. Ghosting kan Gue kayak lebih gini. Ghosting sama PHP apa bedanya? PHP ghosting tuh kadang nge-treat ya, well. itu. Gitu loh. Jadi udah disayang Udah, banget nih. tapi tiba-tiba giliran pergi. dimintain kepastian, enggak, gue nggak mau, gue biasa aja harapan gitu. dari awal. Iya, betul. Tapi kalau ghosting itu lebih ke sebenarnya lebih ke miscommunication gak sih kalau misalnya ghosting, kayak lo punya ekspektasi lebih dari gue karena gue maksudnya gimana ya? Gue beda dari teman-teman lo. Jadi lo ngehnya kalau sama gue, oh nih orang nge-treat well gue banget Iya, gitu. padahal lo Padahal gue biasanya biasa kayak gitu aja emang. sama semua kayak gitu. Salah berarti kan? Tapi Salah, Salah. tetap salah. menurut lo salah apa nggak? Ya enggak dong, mohon maaf. Ya gitu sih, balik lagi ke pribadi masing-masing. Mungkin lo enakan orangnya tapi gue nggak enakan gitu sama orang. Jadi kayak ya udah mendingan gue bye, pergi pelan-pelan. Tapi Gap, gini, Gap. semangat untuk mencari orang yang lebih baik dari gue. Lo nge-ghosting orang, pasti lo cerita sama temennya. Benar. Lebih pahit dia tahu dari temennya dibanding dari lo. Makanya kalau gue tipikalnya ya udah gue ngomong langsung depan lo, dibanding dia taunya dari orang lain itu. Salah dua-duanya. Sama banget gue sama lo. Salah dua-duanya. Jelas gue orang yang pro ghosting dari tadi kan maksudnya. Jadi Gua menurut gue ngerasa yang halus salah, nih. yang salah ya orang yang ekspektasinya ketinggian. Kadang-kadang kayak gue just being nice gitu, orang-orang udah menganggapnya ketinggian. Padahal ya bisa aja gitu, chill. Aduh, gue nggak suka menyalahkan korban sih. Oh iya, gue jadi victim blaming ya anjir. Gue Soalnya dimarahin kayak- SJW Twitter nih. Enggak, soalnya kayak walaupun emang kadang-kadang ya ada orang yang bisa punya ekspektasi lebih gitu. Cuman kan kayak gimana, namanya juga orang punya feeling kan, kita nggak bisa kontrol feeling yes. orang ya. Kayak masa lu stop lah punya ekspektasi lebih, ya gimana cuy, orang yang udah punya ekspektasi gitu. Cuman ya gue juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang keburu ghosting juga. Jadi kayak menurut gue di sini nggak ada yang salah, cuman gue emang lebih pro mendukung orang-orang yang di ghosting gitu. Karena most of them biasanya nggak tahu kan apa yang mereka, apa sih salah gue gitu. Ya justru itu menurut gua karena perasaan orang kan nggak bisa dikontrol gitu. Mau lu nggak ghosting dan ngasih alasan pun dia juga bisa bakal lebih sakit juga gitu. Jadi ya kita nggak tahu outcome-nya apa. Iya sih, cuman ya tetep aja lah, sedih juga lah nggak punya kayak apa sih namanya kepastian gitu. Cuman ya depends, kalau misalnya gue tipenya yang nggak, kalau misalnya lu kan tipenya yang nggak suka kalau misalnya tahu the truth gitu. Cuman kan ada juga orang yang sukanya tahu.
apapun Yes. itu walaupun jahat. Jadi ya udah kayak depends. Nggak ada yang nyuruh buat dia ekspektasi lebih, dianya ekspektasi lebih. Terus kitanya juga yang biasa aja, tapi dia nangkepnya ya Berlebihan. tadi karena dia punya ekspektasi lebih, jadi miskom, cabut. Harus lebih dikomunikasiin dulu sih awalnya. Ini mau dibawa kemana? Atau enggak kalau lo emang cuma pengen apa sih anak zaman sekarang ngomongnya one night stand ya? Ya lo ngomong aja. Langsung di depan Iya, ya. straight to the point aja. Nggak pakai yang basa-basi kayak chatan setiap hari, ngajak jalan, ngajak gitu kan. Habis itu udah ditinggal, besokannya ceweknya udah baper. Karena nggak ada komunikasinya gitu loh. Kalau gue sih ya benar salah dua-duanya. Kayak kalau yang satu ekspektasinya terlalu tinggi, padahal kayak gue misalkan baru deketnya 1 bulan, ya mohon maaf gitu ya. Atau yang kayak yang mengghosting ternyata udah terlalu nge-treat si lawannya ini udah berlebihan banget, terus tiba-tiba ngeghosting itu kan juga kasihan banget ya. Jadi kalau misalkan ya itu tergantung sih situasinya kayak gimana gitu. Untuk orang-orang yang ganti celana lo. Enggak. Untuk orang-orang yang pernah gue ghosting, maaf. Aduh maaf sih sebenarnya nggak perlu minta maaf sih gue ngerasa ya. Udah maaf aja. Ya udah maaf deh biar enak ya. Maaf, semoga lo mendapatkan yang lebih baik dari gue, yang bisa menerima lo apa adanya selain gue, karena gue mungkin belum cukup baik untuk menerima lo apa adanya gitu. Jangan lupa ganti celana. Ya udahlah, I respect your decision. Mungkin itu ada part salah gue, mungkin ada salah lo. Kalau misalnya it was meant to be, ya udah. Toh sekarang gue juga udah lebih bahagia lagi, jadi ya nggak apa-apa sih, santai aja. Gue nggak ada pesan-pesan sponsor atau apapun buat mereka, kayak udah just be happy with your relationship. Toh ada gue udah mau nikah soalnya. Ya, ada yang udah nikah lagi yang Iya. ghosting gue. Sedih nggak lo? Enggak sih, udah nggak ada feeling. Kalau lo gue mau nanyanya pesan untuk cewek-cewek yang lo ghosting. Buat orang-orang yang gue ghosting, bukan berarti kalian ada kurang-kurang gimana gitu ya, emang Tapi lo nggak banyak. cocok aja sama gue gitu ya. Kayak kenapa lo di ghosting ya, mungkin karena gue Asshole. nggak sparks joy. Kayak sparks KonMari joy. jadi metodenya. Jadi kalau nggak sparks joy dibuang. Gue kira gitu. karena lo asshole, coy. Kayak Enggak, jadi menurut gue jangan cari kesalahan kalian apa, karena mungkin aja sebenarnya salahnya di gue yang terlalu mencari Cinta banyak sejati. hal gitu, Oh. terlalu idealis dan banyak maunya gitu. Mungkin kalian ya deserve orang yang lebih baik dari gue, yang lebih bisa menerima kalian. Sementara kalau gue kan udah mengghosting, berarti gue nggak bisa menerima kalian. Gitu. Kenapa parah? Hilang, tapi gue masih inget chatnya. Jadi pokoknya terakhir chat itu hari Kamis. Kamis malam dia masih kayak yang good night, emot love segala macam lah, sayang lalalala. Jumatnya gue bangun, gue bilang gue mau ke kantor. Dia bilang dia lagi mau nemenin bokapnya. Oh kemana? Gue jawab kemana. Itu nggak dibales. Habis sholat Jumat gue mikirnya lagi sibuk kali ya. Terus gue chat lagi. Di mana? Ternyata pas gue liat snapgram dia lagi pengajian opening cafe gitu, lagi pengajian sama mantannya gitu. Dan gua nggak tahu kalau hari Jumat itu dia ada pengajian di cafe itu. Gua masih positive thinking kayak mungkin ntar malam kali ya dia baru ngabarin gitu kan, baru ngejelasin. Ditungguin nggak balas sampai Sabtunya, gue masih ngucapin pagi, emot love, nggak dibalas juga. Gue liat snapgram dia lagi di puncak. Hari itu juga gue kelar mandi, langsung gue ke puncak. Itu kebetulan banget gue lewat depan villanya yang biasanya ketutup pagarnya. Ini pagarnya kebuka, dia lagi duduk di tangga berdua sama mantannya. Terus yaudah akhirnya gue balik, habis itu udah ngilang. Hari Jumat tanggal 19 Februari. Jam 12:30, gue inget banget itu gue masih, itu awal 19 Februari tuh lagi zaman-zamannya baru mulai masuk-masuk clubhouse. Jadi gue inget banget nih di jam ini gue tuh masih clubhousean sama teman-teman gue. Udah dia bilang hari ini ada kegiatan apa aja, cerita. Karena itu udah malam kan, kayak udah hari gue udah terisi. Habis itu udah gue nggak balas sama sekali, padahal gue masih clubhouse tuh. Dan dia nge-follow clubhouse gue, jadi pasti dia melihat sih gue online harusnya. Terus udah
Jam 6 pagi dia masih ngechat tapi abis itu di-delete gak tau kenapa. Terus gue nggak bales. Jam 7.21 dia miss call 3 kali. Terus dia bilang gak gue angkat sama sekali. Dia bilang pagi Gaby, gak gue bales. Dia miss call 3 kali lagi. Gaby lagi sibuk ya. Gaby di miss call lagi. Dibalasnya oi. Gaby. Akhirnya dari jam 12:30 itu, akhirnya gue baru balas lagi jam 5.35. Gue jawab pas dia panggil Gaby, gue jawab oi gitu. Abis itu ghosting. Nggak ada lagi, ini yang lain tuh udah kayak dia berusaha kembali. Tapi ini gue udah ilfil total, makanya gue nggak balesin. Tuh. Sebenarnya udah gue ghosting tapi dia mencoba minta klarifikasi gitu. Jadi gue kasih beberapa line chat terakhirnya. Bentar deh, coba bilang salah gue di mana. Ya nggak usah follow lagi tapi kasih tahu gitu. Terus gue bales, you ain't doing nothing wrong. People just come and go and life must go on gitu. Terus habis itu dia balas, yeah, well that's awful. I was happy every time we go out and just being carefree. Thought we could be friends all along, but I guess that's okay. Peace out and best of luck wherever life throws you. Gitu. Terus habis itu udah nggak gue balas lagi. Chatnya dia tuh ngomong, if you don't mind, we need to meet. Maaf ya, pacar gue gak ngizinin gitu. Udah punya pacar langsung. Jadi tuh gue udah nge-ghostingnya udah dari berapa tahun yang lalu. Tapi dia kayak masih lumayan Persisten ya, pantang gigi menyerah orangnya. bertahun-tahun. Jadi ya udah. Walah, oke, gak enak takutnya salah paham dia nanti terus gak gue balas lagi.